Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional khas Indonesia, khususnya berasal dari budaya Jawa, Bali, dan Sunda. Alat musik ini terdiri dari berbagai instrumen seperti gong, saron, gendang, bonan, dan lainnya yang dimainkan bersama dalam sebuah ensemble. Sejarah gamelan sendiri sudah ada sejak zaman Hindu-Buddha di Nusantara, sekitar abad ke-8 hingga ke-11 Masehi. Dalam sejarahnya, gamelan diperkirakan berasal dari Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Keberadaan gamelan dapat ditemukan dalam relief-relief candi seperti Borobudur dan Prambanan yang menggambarkan alat musik berbentuk mirip dengan instrumen gamelan. Menurut legenda Jawa, gamelan pertama kali diciptakan oleh Sang Hyang Guru, seorang dewa Jawa yang tinggal di Gunung Mahendra, kalau sekarang yaitu Gunung Lawu. Ia membuat gong untuk memanggil dewa-dewa, lalu menambahkan instrumen lainnya yang mengiringi pesan-pesan penting. Selama berkembangnya kerajaan-kerajaan di Jawa dan di Bali seperti Majapahit, Mataram, dan kemudian Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta, gamelan menjadi bagian penting dari upacara kerajaan, ritual keagamaan, dan hiburan. Di era kolonial, gamelan mulai diperkenalkan ke luar negeri, terutama oleh orang-orang Belanda yang tertarik pada budaya Jawa. Hingga saat ini, gamelan banyak dipelajari di berbagai negara dan sering dimainkan di berbagai acara, baik tradisional maupun modern. Setiap daerah mempunyai ciri khas gamelannya sendiri. Gamelan Jawa cenderung berirama lembut dan tenang, sedangkan gamelan Bali lebih dinamis dan energik. Sementara itu, gamelan Sunda memiliki melodi yang lebih halus dan sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Hakim dari Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini saya sudah berada di Desa Gunung Geni, yang mana desa di sini ada salah satu warga yang mempunyai alat musik tradisional, yaitu berupa gamelan. Nah, di sini saya akan mewawancarai beliau yang mempunyai alat musik ini, ingin bertanya-tanya terkait sejarah alat musik tradisional dan juga bagaimana cara melestarikan budaya tersebut di masyarakat. Sebelum kita lanjut wawancara, di sini tujuan saya membuat video ini adalah salah satu memenuhi tugas, yaitu tugas mata kuliah Kebudayaan Nusantara, yang mana tugasnya ini disuruh buat video sekitar 10-15 menit terkait warisan kebudayaan Nusantara yang telah diakui oleh UNESCO. Sebenarnya banyak kebudayaan warisan yang telah diakui oleh UNESCO seperti wayang dan juga keris, angklung, dan juga salah satunya adalah gamelan. Mari kita langsung wawancara kepada beliau. Baik, di sini saya sudah bersama beliau. Inilah beliau yang mempunyai alat musik tradisional, yaitu berupa gamelan. Sebelumnya perkenalkan dulu namanya siapa? Nama saya sebenarnya Bapak Hasan. Bapak Hasan. Ya. Umur 45 tahun. 45 tahun. Beliau adalah namanya Bapak Hasan. Terus umurnya beliau adalah 45 tahun. Cukup muda ya, tapi beliau adalah salah satu yang punya alat musik tradisional, salah satu di Desa Gunung Geni. Bapak mempunyai alat musik tradisional ini sudah berapa tahun? Ya, sekitar berjalan kurang lebih 17 tahunan. 17 tahun ya. Nah, mungkin Bapak bisa dijelaskan, Bapak mungkin tahu sejarahnya alat musik tradisional ini, gamelan ini. Mungkin Bapak. Ya, insya Allah saya sebenarnya mengetahui, cuman kalau dibaca semuanya ini satu malam satu tidak nututin ya. Masalahnya ini kan ada artinya semua. Ya. Saya jelaskan untuk yang pertama kalinya saya mempunyai alat musik ini sebenarnya bukan tujuan apa, cuman pertama saya punya tujuan ingin meneruskan sejarah para wali-wali Gusti Allah, termasuk istilah Sunan Bonang. Nah, terus
Sunan Bonang ini pertama kalinya ini asal usulnya kan mengajak orang musyrik atau istilah orang kafir untuk mau masuk ke agama Islam. Ya, itu terus dipancing sama Sunan Bonang. Sunan Bonang buat alat musik seperti inilah. Nah, ketentuannya terus akhirnya masyarakat banyak yang masuk ke agama Islam. Lantaran ya di melalui alat musik ini. Nah, istilahnya satu ada artinya semua. Bonang itu kan ada 10 biji ya. Nama alat musiknya? Iya. Terus Sunan Bonang ada 10 biji, itu artinya menandakan bahwa sifat-sifat Gusti Allah itu yang 10 itu kan sifat apa itu? Ada sifat wajib. Iya, sifat yang wajib diketahui oleh manusia itu kan 10. Istilah wujud, kita bakok dan seterusnya itu ya. Ada 10. Terus ini kan jidur kata Maduranya jidur. Ini menandakan bahwa zaman dahulu kan tidak ada jam ya seperti itu. Jadi kalau waktu duhur itu kan ini dipukul ini bunyi dor ini menandakan waktu duhur. Terus ada juga 5 bonang yang besar itu menandakan bahwa rukun Islam itu ada 5. Jadi setiap nama-nama alat musik itu ada sejarahnya semua. Ada sejarahnya semua. Ya seperti tadi kalau dibaca satu persatu itu satu malam satu dak nututin dan ada juga namanya gambang itu kan ada 17 biji. Itu menandakan bahwa sholat rukun Islam itu kan ada 17 rakaat. Itulah yang dinamakan gambang. Terus ada juga gong. Ini gong ini kan satu yang terbesar, paling besar. Gong ini menandakan bahwa di rukun Islam ini ada Maha Agung. Maha Agung ini sebenarnya kan larinya ke yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang saya senangin bahwa saya punya ini satu tujuan saya ini ya cari rezeki lah. Terus kedua ada kaitannya dengan rukun Islam. Inilah yang saya banggakan untuk mempunyai alat-alat musik seperti ini. Jadi tidak ada kaitannya dengan permainan musik yang lain, tidak ada kaitannya. Kalau musik yang lain itu kan katanya itu seperti orkes itu kan modern itu. Iya. Itu kan kalau orang tidak kuat itu kan banyak apanya itu kan. Banyak maksiatnya itu kan. Biasanya kalau alat musik kayak ini biasanya dibuat acara apa saja biasanya? Kalau sekarang ini dibuat ya melalui arus seperti ini ya. Ya pakai jaranan, pakai tayub, inilah. Pakai memang kuadi kemantan kawin. Itu yang saya pakai sekarang ini kan. Kalau di lain acara lain ya tidak tahu saya. Ya bisa dipakai juga untuk karapan sapi bisa dipakai juga. Yang membuat Bapak kesulitan yang mempunyai ini apa kesulitan Bapak? Kalau sekarang kesulitannya ini kalau ini pecah, ini kan agak sulit ini kan, ya. Gulung ini pinggirannya ini yang agak sulit saya ini. Kalau kalau nyetel masalah lain tidak sulit dah. Ya. Paling sulit inilah sama inilah. Ini yang paling sulit lah. Ini kan pakai tenaga pakai tenaga kuat, tenaga besar ini. Kalau masalah yang lain dapat berat dah. Terus Bapak bagaimana cara melestarikan budaya ini sekiranya tetap ada seterusnya? Oh gini ya. Kalau ini tetap ada seterusnya, terutama ya sama teman itu harus kompromi gimana caranya teman-teman itu tidak buyar. Itu kan terutama ya. Terus yang kedua harus rapat dengan
juragan istilah juragan kuda kencak ya terutama. Terus juragan kuade itu kan ini yang mengambil hikmahnya atau mengambil hasilnya yang saya nikmatan yang sekarang ini. Harus mendekati juragan-juragan sepertinya itu lah. Juragan kencak atau itu harus didekati juga. Terus yang kedua juragan kuade itu. Itulah yang saya dapatkan saat ini. Sekiranya alat ini tetap lestari gitu. Iya. Kalau udah diginikan ya ada saya dapat kanca-kanca itu udah dapat dan itu dari penjelasan dari beliau bahwa tujuan beliau itu adalah salah satunya adalah ingin melestarikan kebudayaan kayak ini alat musik. Soalnya sekarang itu bukan perkembangan zaman, banyak anak-anak muda itu tidak menyukai alat musik tradisional, banyak lebih suka ke orkes itu, alat-alat musik yang modern. Beliaulah adalah salah satu yang warga di sini ingin melestarikan salah satu budayanya, yaitu berupa alat musik tradisional, yaitu berupa gamelan. Terima kasih ya Pak ya. Iya, sama-sama. Nah itu saja hasil dari wawancara dari beliau. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.